Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rumiyati dengan NIM 3120029 bersama kelompok saya Eviana Maryam dengan NIM 3120026 dan Khazinatul Asror dengan NIM 3120025 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis KFC. KFC pertama kali didirikan di Indonesia pada Oktober 1979, tepatnya berada pada Jalan Melawai, Jakarta. Berdasarkan data yang didapati dari website KFC yang dikunjungi pada tanggal 10 November 2010, hingga saat ini terdapat kurang lebih 352 store KFC yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Di Semarang terdapat 5 store KFC, yaitu KFC Candi, KFC Pandanaran, KFC Citrelen Mall, KFC Chef Supermall, dan KFC Pemuda. Pelayanan pada KFC dilakukan dengan sistem fast food, yaitu makanan harus selalu tersedia dalam keadaan hangat dengan penyajian yang cepat. Oleh karena itu, KFC ditentukan untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Perusahaan harus menyediakan jumlah fasilitas pelayanan dan tenaga kerja bagian kasir yang optimal, agar biaya yang dikeluarkan menjadi minimum dan keuntungan yang didapat menjadi maksimum. Visi dan misi. Visi dari KFC tersebut ialah menjadi restoran nomor 1 dan selalu memimpin dalam segala bidang pasar industri makanan cepat saji. Misi dari KFC tersebut ialah menjadi restoran cepat saji modern yang memberikan suasana ramah dan menyenangkan melalui kepuasan customer. Adapun aspek pasar dan pemasaran, yaitu suppliers. Adapun suppliers KFC yaitu yang pertama, ayam suppliers resmi untuk pasokan ayam yaitu PT Charon Pokpen Indonesia, PT Wonokoyo Jaya Corp, dan PT Ciomas Adi Satwa yang sudah berbentuk potongan sesuai dengan yang dipesan. Bumbu-bumbu. Upaya menjaga kualitas rasa produknya, maka bumbu-bumbunya disuplai langsung dari KFC pusat yang berada di Kentucky, USA. Yang ketiga, untuk sayuran umum, sayuran yang berasal dari suppliers lokal pada setiap wilayah outlet KFC dan biasanya dibeli dari pasar daerah sekitar. Yang keempat, saus. Suppliersnya juga berasal dari pusat Indonesia yang berada di Jakarta. Yang kelima, beras. Sebagai makanan pokok Indonesia terdapat 2 jenis, yaitu organik dan non-organik. Untuk organik disuplai dari pusat Jakarta, sedangkan non-organik disuplai dari supplier lokal. Adapun publik, aspek mikro yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen salah satunya adalah publik. Publik dapat membantu serta mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan produk mereka kepada konsumen. Publik memiliki beberapa tipe yang dapat mempengaruhi perusahaan, yaitu seperti media. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh KFC dalam memasarkan produk mereka kepada publik dengan cara bekerja sama dengan media-media komunikasi seperti iklan di televisi, radio, ataupun media cetak. Terus ada aspek hukum. Sebagai perusahaan yang berasal dari luar negeri, sudah pasti KFC mempertimbangkan keadaan politik di Indonesia sebagai bahan pertimbangan usahanya. Faktor politik dapat mempresentasikan peluang suatu bisnis karena faktor politik dapat menjadi pembantu ataupun penghancur dari kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Stabilitas politik di Indonesia yang cenderung stabil membuat KFC dengan aman untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah menerima investasi asing untuk memasuki pasar Indonesia. Selain pemerintah, ada juga lembaga-lembaga resmi yang dapat memberikan pengaruh kepada KFC. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, strength atau kekuatan. 1. Merek yang kuat dan dikenal di seluruh dunia. 2. Produk yang berkualitas dan inovatif. 3. Sistem manajemen yang efektif dan terorganisir. 4. Jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi. 5. Kemitraan yang sukses dengan restoran dan franchise. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada produk ayam goreng. 2. Ketergantungan pada pasar makanan cepat saji. 3. Biaya produksi yang tinggi.
4. Sistem manajemen yang terpusat dan kurang fleksibel. 5. Tidak terlalu memperhatikan kebutuhan konsumen vegetarian dan vegan. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. 1. Ekspansi ke pasar internasional yang lebih luas. 2. Diversifikasi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 3. Penawaran produk makanan sehat dan ramah lingkungan. 4. Penawaran layanan pengiriman makanan online. 5. Peluang untuk melakukan inovasi dalam teknologi dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. 1. Persaingan yang ketat dari merek-merek lain di industri makanan cepat saji. 2. Regulasi pemerintah yang ketat terkait kesehatan dan lingkungan. 3. Perubahan tren dan gaya hidup konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk. 4. Fluktuasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi biaya produksi. 5. Perubahan kebijakan dan situasi politik yang tidak stabil di beberapa negara. Kesimpulan dari hasil pembahasan tentang makalah ini adalah bahwa KFC dapat menambah beberapa variasi dalam menunya untuk menambah cita rasa bagi para pelanggan setianya. KFC juga harus melakukan inovasi dalam melakukan pemasaran agar produknya dapat dikenal luas oleh konsumennya. KFC juga masih tetap menjadi pilihan pertama bagi para masyarakat yang malas keluar rumah karena mereka bisa memesannya dan pesanannya bisa diantar ke rumah. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.